Lihatnya ini bukan urusan politik semata. Ini juga bukan urusan sebuah faham dalam Islam. Mohon maaf sekali ya kalau saya bilang sih mungkin nggak paham agama atau nggak ngerti Islam. Kalau hari ini kalian bisa keluarkan itu, maka hari ini juga saya bela kalian. Penyesatan itu maknanya hampir sama. Sebenarnya nggak boleh dibocorkan ya. Kalau dibilang yang soal mendukung begitu ada Ahmad Mossadegh jadi nabi aja ada yang mendukung. Terang-terangan bela Al Zaitun dan Panji Gumilang, Pablo Benua, MUI perlu dirombak. Dia dimusuhin, rame-rame dimusuhin, dibilang dia ini tidak bertuhan. Lalu orang sudah bertuhan, dimusuhin, katanya nabinya beda. Nabinya sudah sama, dia dimusuhin, katanya alirannya beda, mazhabnya beda. Mazhabnya sudah sama, dimusuhin, katanya pendapatnya berbeda. Nah, ini mau masuk tahun politik, mazhabnya sudah sama, alirannya sudah sama, semua sudah sama, pendapatnya sama, dimusuhin karena pandangan politiknya berbeda. Itu fenomena yang saat ini terjadi di Indonesia. Seolah-olah tidak bisa menerima pendapat orang lain, tidak bisa menerima satu perbedaan. Kalau dibilang yang soal mendukung begitu ada Ahmad Mossadegh jadi nabi aja ada yang mendukung. Lia Eden kawin nama Jibril aja ada yang dukung. Jadi lihat yang dukung mayoritas. Lihat masyarakat Indonesia mendukung siapa gitu lah. Jelas mendukung NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, gitu-gitulah. Organisasi yang resmi yang ada di Indonesia yang jelas. Arahnya ini karena terlalu banyak orang-orang yang terlibat. Itu dia. Yang pasang badan maksudnya. Yang pasang badan, yang terlibat dari sisi keuangan, dari sisi apapun sehingga sangat sulit. Kenapa? Ya, cakupannya tuh banyak gitu loh, guritanya tuh banyak kemana-mana sehingga akan menimbulkan kehebohan nasional. Ada orang yang mengatakan bahwa Panji Gumilang itu menyebut Al-Quran karangan manusia. Saya kemarin di TV One, saya sampaikan kepada TV One tuh, kalian sebagai media bertanggung jawab, kalian keluarkan tuh mana yang kalian sebutkan bahwa Panji Gumilang sebut Al-Quran karangan manusia. Kalau hari ini kalian bisa keluarkan itu, maka hari ini juga saya bela kalian. Tidak ada satupun media yang berhasil mengeluarkan itu. Karena bukan itu jawabannya. Karena bukan itu pernyataannya seorang Panji Gumilang. Saya tahu betul gitu. Ini baru yang namanya ulama yang baik, yang bisa menuntun umat. Contoh yang baik kepada generasi bangsa. Tidak main asal tunjuk, lu benar, lu sesat, gua paling benar di dunia ini, nggak ada begitu. Bocorannya pertama terkait dengan penodaan agama. Ya, penodaan agama, kemudian ada penyesatan. Penyimpangan berarti masuk di penyesatan itu, Prof? Atau nanti akan ada kemungkinan ada poin lain? Penyimpangan itu masuk kategori penyesatan. Karena sebenarnya antara penyimpangan dan penyesatan itu maknanya hampir sama. Sebenarnya nggak boleh dibocorkan ya. Allah tidak berbahasa Arab dan tidak mengerti bahasa Indramayu. Kalau Allah berbahasa Arab nanti susah bertemu dengan orang Indramayu. Nah ini kan penodaan itu, pelecehan. Masa Allah dibangsakan seperti manusia? Nah kemudian masjid itu yang bagus katanya, yang sebenarnya ya di Vatikan. Ya, masjid itu hanya tempat orang berkeluh kesah dan untuk orang putus asa katanya gitu. Itu contoh-contoh. Gitu ya. Dari jalur keuangan misalnya PPATK kan gampang tinggal telusurin. Katanya ada 300 sekian rekening yang ditutup cuma 100 sekian. Nah itu juga tanda tanya, kenapa nggak semuanya? Apa menyangkut? Nah, menyangkut nama-nama besar. Jadi saya melihatnya ini bukan urusan politik semata. Ini juga bukan urusan sebuah faham dalam Islam. Mohon maaf sekali ya kalau saya bilang sih mungkin nggak paham agama atau nggak ngerti Islam. Ini jelas-jelas kok. Kumpulin dong semua orang-orangnya. Itu loh yang saya penasaran gitu loh. Kumpulin semua orang-orang Zaitun maksudnya. Ya, yang pernah dibaiat. Baiatnya seperti apa, ucapannya seperti apa. Kalau kurang data saya kasih datanya. Sampai hari ini nih kita bisa menyatakan negara sudah kalah dengan Panji Gumilang.
Kasus Pondok Pesantren Al Zaitun beserta pemimpinnya Panji Gumilang seakan kian memanas. Dengan seluruh pasal yang menjeratnya, Panji Gumilang tetap mendapatkan dukungan dan pembelaan dari salah satu pengusaha yang juga seorang konten kreator pada platform YouTube, Pablo Benua. Diketahui saat ini Majelis Ulama Indonesia sudah melibatkan diri dalam segala kasus yang berkaitan dengan Panji Gumilang, mengingat kasusnya didominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Menanggapi hal tersebut, Pablo Benua merasa keberatan jika MUI memiliki keterlibatan yang besar dalam kasus Panji Gumilang tersebut. Menurutnya, melibatkan MUI hanya akan membuat pemerintah dan pihak kepolisian terlihat tidak mengimplementasikan asas keadilan seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya gini, pernah dengar nggak ada MUI bikin fatwa nonton infotainment haram, terus yoga haram, terus orang kaya beli bensin subsidi haram? Coba, MUI ini Tuhan apa bukan? Ujar Pablo Benua mengutip dari fifa.co.id pada Senin 24 Juli 2023. Bukan tanpa alasan Pablo Benua mengatakan hal tersebut karena dirinya menganggap selama ini MUI kerap kali membuat fatwa-fatwa yang memiliki kecenderungan untuk membuat kericuan dari masyarakat. Maka dari itu ia juga memberikan rekomendasi agar MUI melakukan sejumlah evaluasi atau dirombak secara menyeluruh. Maka dari itu ia juga memberikan rekomendasi agar MUI melakukan sejumlah evaluasi atau dirombak secara menyeluruh jika diperlukan. Terkait kasus yang dialami Panji Gumilang, Pablo Benua secara terang-terangan membela pria berusia 76 tahun tersebut. Ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan segala macam berita yang membentuk perspektif publik. Menurutnya selama ini pemberitaan yang beredar belum tentu kredibel dan cenderung berubah-ubah. Pada video TikTok yang diunggah Heri Patung, Pablo Benua juga mengungkapkan contoh yang membuatnya meminta publik tidak mudah percaya dengan pemberitaan terkait Al Zaitun. Contoh misalnya orang bilang di sini radikal, tapi ada juga tuduhan yang bilang di sini toleransi yang kebablasan. Logika kita di mana ada radikal lalu toleransi yang kebablasan? Ini sudah bertolak belakang. Itu tuduhan yang menurut saya patut tidak dipercaya, lanjutnya.